kami. Di video ini, saya Aurora Angelika Hadi dan rekan saya Bella Cantika akan membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Wah, pasti pada penasaran kan? Yuk kita mulai videonya. Sejarah ekonomi Indonesia. Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia berupa kedatangan pedagang dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah. Pada awal abad ke-17, VOC, salah satu perusahaan multinasional pertama dalam dunia, dalam sejarah telah mendirikan basis operasional mereka di Kepulauan Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Pada tahun 1800, Hindia Belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas Nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti kopi, teh, kina, karet, dan minyak sawit. Hasil bumi seperti minyak, batu bara, timah, dan tembaga. Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia setelah Perang Dunia II. Nah, sejarah perekonomian Indonesia terbagi menjadi 4 tahap, yaitu Orde Lama, Orde Baru, Transisi, serta Reformasi sampai dengan sekarang. Ekonomi Indonesia pada Orde Lama. Nah, pada Orde Lama terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Serta demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karena hingga menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi 2 peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi Polisi 1 dan 2. Setelah akhirnya, pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Kondisi ekonomi saat demokrasi liberal. Kondisi ekonomi ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi. Yang kedua, politik keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang di Belanda. Yang ketiga, pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Selain dari faktor-faktor tersebut, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri juga mempengaruhi kondisi ekonomi pada saat itu. Laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran dan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara terus membesar dari tahun ke tahun. Selanjutnya, ekspor Indonesia juga hanya bergantung pada hasil perkebunan dan serta angka pertumbuhan jumlah penduduk besar. Upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian pada saat demokrasi liberal. Yang pertama, yaitu kebijakan Gunting Syarifuddin. Kebijakan Gunting Syarifuddin adalah pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada 20 Maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas menjadi 2, sehingga nilainya tinggal setengah. Hasilnya, pemerintah RI mendapat pinjaman wajib dari rakyat sebesar 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah juga mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, ada sistem ekonomi gerakan Banteng. Sistem ekonomi gerakan Banteng merupakan ide Dr. Sumitra Djoyo Hadikusumo pada waktu itu menjabat Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir. Menurutnya,
untuk membangun perekonomian dimulai dari sektor perdagangan. Untuk mengubah struktur ekonomi dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional dilakukan dengan memberikan bantuan kredit kepada para pengusaha nasional. Selanjutnya, nasionalisme The Javabank. Pada masa Kabinet Sukirman melalui Menteri Keuangan melakukan penataan terhadap lembaga keuangan negara, yaitu menasionalisasi The Javabank menjadi Bank Indonesia. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini merupakan gagasan dari Mr. Ishak Cokrohadisurjo atau Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, yang bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi melalui kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi atau Ali dengan pengusaha Cina atau Baba. Selanjutnya, Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa yang dipimpin oleh anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Yang keenam, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada bulan Mei 1965, Biro Perancang Negara dipimpin oleh Insinyur Juanda berhasil menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan pada kurun waktu 1956 sampai dengan 1961. Namun, pada perkembangannya, RPLT ini tidak dijalankan karena adanya depresi ekonomi di Eropa dan Amerika pada tahun 1958. Yang terakhir itu ada Musyawarah Nasional Pembangunan. Pada masa Kabinet Juanda, terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakannya MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Demokrasi terpimpin. Struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu menjurus kepada sistem etatisme, artinya segala-galanya diatur dan dipegang oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan ekonomi banyak diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi banyak yang diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali lipat. Usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki perekonomian pada saat demokrasi terpimpin. Dalam rangka membendung inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya tentang penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. Yang pertama, uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi Rp50. Yang kedua, uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Dan yang ketiga, pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkanlah landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian Indonesia diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Pada tanggal 13 Desember 1965, melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, diambillah langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1, sehingga uang rupiah baru semestinya bernilai 1000 kali lipat uang lama. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin,
Presiden Soekarno merasa perlu untuk mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral. Untuk itu, dikeluarkannyalah Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal milik negara. Hai teman-teman, tadi sudah dengarkan penjelasan dari Aurora. Nah, sekarang saya, Bella, akan melanjutkan penjelasan tadi. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum like video ini, di-like dulu ya, dan jangan lupa di-subscribe juga. Kami kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut lagi videonya. Selamat menonton. Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekankan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintahan tersebut dilakukan karena adanya kenaikan pada harga awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab dari kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu pada program yang dikenal dengan trilogi pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang 25-30 tahun dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelita 1 pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan dari pelita 1 adalah untuk meningkatkan tarif hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahap-tahap berikut. Sasaran yang hendak dicapai ialah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menekankan kepada pembangunan bidang pertanian. Yang kedua ialah Pelita 2 pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita 2 yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga ialah Pelita 3 pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan, yaitu yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang ke-8, pemerataan memperoleh keadilan. Selanjutnya ialah Pelita 4 pada 1 April 1984 sampai 13 Maret 1989.
pada titik ini, pemerintah lebih menitik beratkan kepada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Yang kelima ialah Pelita 5 pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada pelita ini, pemerintah menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Kemudian yang terakhir ialah Pelita 6 pada 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Pada Pelita 6, pemerintah masih menitik beratkan pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997. Pada saat itu, dari Rp2.500 menjadi Rp2.650 per dolar Amerika Serikat. Sejak masa itu, keadaan rupiah menjadi tidak stabil. Yang kedua, krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Yang ketiga, pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi dan banyak kerusuhan. Ekonomi Indonesia pada masa Presiden B.J. Habibie. Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena di satu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan. Akhirnya, banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Kondisi perekonomian semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997, persediaan 9 bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Di antaranya, yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian Indonesia. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Likuidasi adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dan harta lancarnya. Yang ketiga ialah menaikkan nilai tukar rupiah. Selama 5 bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9.200 dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8.000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000 sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. Nilai tukar rupiah menguat hingga 6.500 per dolar Amerika Serikat di masa pemerintahannya. Ekonomi Indonesia pada masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Di antaranya, pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi, dan tingkat suku bunga yang rendah. Sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Hubungan pemerintah di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen UU nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah atau kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah, yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Ekonomi Indonesia pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan. Adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi diantaranya, yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club yang ketiga, dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Yang kedua ialah kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi belum ada gerakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Padahal, keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Ekonomi Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain, menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni bantuan langsung tunai atau BLT. Bagi masyarakat miskin, kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan ini maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di sekitar 5% selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK. Sentimen global dan internal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, Indonesia mampu stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% pada 2014. Selanjutnya, pertumbuhan tersebut turun menjadi 4,88% pada 2015. Angka tersebut meleset dari asumsi makro dan APBN 2015 sekitar 5,8%. Pemerintah pun mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,03% pada 2016. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga di bawah target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2016 sebesar 5,2%. Ekonomi Indonesia masih terus tumbuh 5,07% pada 2017. Angka tersebut tetap meleset pada APBN 2017 sekitar 5,1%. Pada 2018, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,17%. Angka itu meleset dari target APBN 2018 sebesar 5,4%. Pemerintah menyatakan tekanan makroekonomi global turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau dilihat dari 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 termasuk yang tertinggi. Bila dibandingkan negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi di kisaran 5%. China dan India masih membukukan pertumbuhan ekonomi di atas Indonesia. China mencatat ekonomi tumbuh 6,4% dan India sekitar 7,1%. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK, inflasi cenderung stabil dan terkendali. Hal ini lantaran inflasi Indonesia berada di bawah 5%. Sebelumnya pada 2012, inflasi pernah mencapai 4,3%. Kemudian kembali melonjak menjadi 8,38% pada 2013. Mengutip dari Bank Indonesia, inflasi tercatat 8,36% pada 2014. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mampu menekan inflasi menjadi 3,35% pada 2015. Kemudian kembali turun menjadi 3,2% pada 2016. Akan tetapi, inflasi kembali naik menjadi 3,61% pada 2017.
Inflasi sepanjang 2017 merupakan tertinggi pada masa pemerintahan Jokowi JK. Badan Pusat Statistik atau BPS mengatakan penyebab inflasi 2017 didorong kenaikan tarif listrik yang menyumbang 0,80%. Lalu pemerintah mampu menekan inflasi menjadi 3,13% pada 2018. Sekian video mengenai sejarah Indonesia dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.